Dapat Nabi itu ya, Nabi Muhammad itu seorang nabi, dapat perintah dari Allah dan sebagainya. Loh, kamu kok menyelesaikannya? Udah manut saja, Wasar itu. Manut saja sama Pak Ketua ya, seperti itu. Mereka agak nyesal ketika dia omongin seperti itu. Melihat Nabi Muhammad keluar dari rumahnya sudah siap baju perangnya, dan baju perang Nabi itu ketika itu beliau makainya double. Jadi dua baju perang, dua lapis. Jadi itu hebatnya Nabi. Pasti doa dikabulkan oleh Allah, jelas dekat dengan Allah, tapi baju perang masih dua lapis. Jadi ini mengatakan kepada kita tuh ternyata nekat aja nggak cukup, karena harus dibedakan antara pasrah dengan sabar gitu kan. Pasrah udah amat ya pasrah itu. Kalau sabar kan ya sabar menghadapi penyakit, ya minum obat tetap, berusaha sembuh, itu sabar. Nabi Muhammad, nah sahabat yang Aus kepada Usaid bin Hudair, Khosraj kepada Al-Hubab bin Al-Mundhir. Akhirnya mereka berangkat dan bertemu dengan pasukan musyrikin. Posisinya ketika mereka sudah keluar dan saling melihat satu sama lain, jadi pasukan muslimin dan pasukan musyrikin sudah bertemu, ada kejadian yang luar biasa menguji keimanan, yaitu Abdullah bin Ubay tadi tiba-tiba dia ikut perang, ikut keluar karena keputusan rapat keluar. Tiba-tiba dia menarik diri bersama pengikutnya yaitu 300. Sudah keluar, sudah kelihatan musuh, tiba-tiba menarik diri. Hampir ada beberapa dua kabilah yang muslimnya teruji, yaitu Bani Harisah dan Bani Salimah, hampir mau ikut pasukannya Abdullah bin Ubay mundur. Cuman Allah masih menguatkan hati mereka berdua, yaitu mereka dua kabilah ini. Akhirnya dua kabilah ini menetap bersama pasukan Nabi Muhammad SAW. Jadi ternyata belum terjadi perang pun sudah ada hikmah yang bisa kita lihat. Betapa orang munafikin itu nggak cuma menghindar, ternyata mereka real ingin menghancurkan Islam. Lah kalau mereka cuma mau menghindari perang, ya sudah bilang saja, saya kan pengennya di dalam, saya nggak berangkat. Ini berangkat. Dan bukan baru berapa jarak, nunggu sampai pasukan musuh terlihat, musuh bisa melihat mereka, mereka bisa melihat musuh. Sengaja betul ketika itu narik diri, supaya apa? Musuhnya Islam semangat, muslimin goncang. Jadi itu luar biasa bahayanya munafik, itu luar biasa. Mereka mencari cara bagaimana bisa menghancurkan Islam, tapi ya tidak bisa ngapa-ngapain. Kalau orang kafir kan jelas diperangi, selesai. Lah ini kan tidak bisa langsung diperangi karena mereka statusnya muslim, tapi hati mereka tidak begitu. Itu bahayanya 300 orang ini. Dan hikmahnya, orang-orang Islam jadi tahu, oh itu yang perlu ditandai. Nah ini hikmahnya. Jadi 300 orang ini ya perlu ditandai, ini orang-orang munafik. Akhirnya kelihatan. Enaknya zaman Nabi itu gitu, orang-orang munafik itu kelihatan, yang nggak ikut Nabi munafik, titik gitu. Kalau zaman sekarang kan nggak bisa itu. Saya punya ustadz A, saya punya ustadz B, masuk saling tuduh munafik-munafikan, nggak bisa. Susahnya ya ini, semoga Allah menolong kita semua. Karena nggak ketahuan zaman sekarang tuh yang munafik mana itu. Ada bentuknya baju yang awur-awuran, ternyata hatinya baik. Ada yang gamisan sorbanan, ternyata hatinya apalah itu, seperti itu. Jadi nggak bisa kelihatan. Kalau zaman sekarang nggak bisa kelihatan. Kemudian Nabi melakukan inspeksi perang. Nabi melakukan inspeksi pasukan ini sebelum kejadian munafik ini mundur. Jadi yang anak-anak muda disuruh pulang karena tidak mau lah, bukan kerjaannya anak muda. Kasihan yang terlalu muda sama Nabi disuruh pulang, tidak ikut perang. Tapi ini luar biasanya seorang muslimin. Jadi walaupun bagaimana perang Uhud ini umat Islam dapat cobaan, yaitu kalah. Tapi bukan berarti kalahnya tuh karena tidak ada usaha. Kalahnya itu sudah usaha luar biasa. Jadi seandainya, tapi ternyata Allah tidak berkehendak dan menjadikan pelajaran bagi seluruh muslimin dan bagi kita semua. Para pemanah ini ditempatkan dengan diberi komando militer yang sangat strict, yang sangat kaku, yang sangat tegas dari Nabi Muhammad SAW.
stay di sana, tetap di tempat itu, apapun yang terjadi jangan turun. Kami menang karena posisi gimana ya gambarkannya ya, ini posisi pasukan Islam. Nah, di sini bukitnya. Pas mereka maju bisa menyerang ke sini, ini ya udah kamu stop, nggak usah nyerang, tapi tetap di atas. Karena kalau kamu nyerang, kami kena panah. Pas mereka datang ke sini ya, kamu panahin, itu kan enak itu. Mereka lemas, nah didorong maju seperti itu. Ada yang mau lewat sini, panahin biar nggak lewat. Begitu. Itu komando dari Nabi Muhammad. Kalau kita menang, mereka lari, kita ada yang dapatkan ghanimah atau harta rampasan perang, mereka ninggalkan hartanya apa? Ini sibuk ngambilin, jangan turun. Sampai ada komando, kata Nabi Muhammad. Kita mundur, jangan turun sampai ada komando. Kami menang kalau ada utusan dari saya ngasih tahu kamu turun, baru boleh turun. Karena Nabi tahu posisi pentingnya pasukan pemanah di situ. Dan di sini nanti dari pelajaran kalau ternyata abai itu bisa membawa bencana. Akhirnya perang mulai dan pasukan Mekah real mundur. Pasukan di sebelah kiri ini, pasukan kuda di sini dipimpin oleh Khalid bin Walid ketika itu masih musyrik, itu tidak bisa ngapa-ngapain. Karena apa? Karena ada pemanah ini. Jadi mereka nggak bisa ke sini, tidak bisa karena ada pemanah, bahaya. Keselamatan pasukannya Khalid bahaya. Pasukan musyrikin yang di sini yang dipimpin Abu Sufyan, anaknya Abu Jahal itu Ikrimah, itu tidak bisa ngapa-ngapain. Karena strategi cerdas Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka kabur, baru setengah kabur, Khalid ini masih di sini. Mereka setengah kabur, orang Islam terburu-buru beberapa itu ngambil harta rampasan perang. Ini saya singkat aja ceritanya. Para pemanah tidak mematuhi perintah Nabi. Hanya kalau versi buku Khulasah Nurul Yakin itu tinggal 2 kalau nggak salah. Hanya 2 atau beberapa orang yang nggak turun. Yang lainnya hampir mayoritas turun semuanya. Melihat ini cerdasnya Khalid bin Walid, nanti menjadi salah satu jenderal perang penting ketika dia sudah masuk Islam. Dan memang dari posisi kafirnya sudah jenderal yang jenius. Melihat muslimin meninggalkan pos pemanahnya, Khalid bin Walid menyerang dari belakang. Buat manuver, buat bikin kacau dan sebagainya. Ngelihat pasukan muslimin dibikin kacau oleh Khalid yang tadi kabur baru setengah, kembali. Nah, ketika kembali ya muslimin posisi terdesak karena tadi mengabaikan perintah Nabi Muhammad SAW. Intinya kuncinya apa? Ternyata tidak disiplin. Ternyata tidak disiplin menjadi kunci. Walaupun makanya seorang muslim, orang Islam yang tidak berdisiplin ya akan kalah sama yang disiplin. Maka jangan heran, kita kok kalah sama sana sini ya. Loh, karena kuncinya tidak disiplin, gitu loh. Kuncinya adalah ketidakdisiplinan. Kenapa Khulafa Ar-Rasyidin pada zaman Khulafa Ar-Rasyidin Islam itu besar, kuat dan sebagainya? Karena kedisiplinan mereka. Itu adalah faktor penting. Maka jangan salah mentang-mentang karena kita Islam kita udah baru belajar bab sholat sedikit udah merasa paling Islam, nggak mau disiplin ikut dan sebagainya. Jangan. Mari kita harus merasa kurang, harus menambah ilmu dan meningkatkan namanya ya kedisiplinan dalam hidup dan sebagainya. Itu insya Allah nanti sama Allah ya diberikan kemudahan. Kan ada kalimatnya itu innalladzina qalu rabbunallaha tsumma istaqamu. Nah, kalau saya terjemahkan ngasal itu artinya barang siapa yang beriman kepada Allah kemudian berdisiplin. Tapi sebenarnya istiqomah itu lebih kuat daripada disiplin ya. Disiplin aja cukup, apalagi istiqomah. Istiqomah itu rutin ditambah lagi itu istiqomah. Nah, akhirnya perang selesai dengan isu terbunuhnya Nabi Muhammad SAW. Di perang ini banyak kejadian luar biasa. Salah satunya terbunuhnya Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad, karena dibunuh oleh seorang budak yang namanya Wahsy. Wahsy ini dibilangin sama tuannya, paman saya dibunuh Hamzah, kamu kalau bisa bunuh pamannya Muhammad, kamu tak bebaskan. Akhirnya Wahsy ikut perang, tapi nggak mau perang. Pas perang gini dia cuma ngelihat ada apa? Ada Hamzah. Karena dia budak dari Habasyah, dia pintar tombak, Hamzah terbunuh, dia udah pulang, nggak ikut perang lagi. Karena tugas dia bunuh Hamzah, saya bebas. Itu salah satu cobaan yang dialami oleh orang-orang muslimin. Dan kemudian muslimin sudah kocar-kacir, Nabi Muhammad tinggal dilindungi beberapa sahabat saja.
Tapi Nabi Muhammad masih menguatkan orang-orang Muslim untuk bertahan melawan pasukan musyrikin sampai Nabi itu terluka. Kemudian salah satu sahabat itu mengibarkan bendera, berada dalam kebodohan mereka, merasa puas dan pulang. Jadi Islam dalam kondisi aman karena Nabi mereka sangka terbunuh, tapi Nabi masih hidup. Walaupun ya memang itu yang harus diterima oleh orang-orang muslimin, yaitu ya cobaan-cobaan karena beberapa hal yang enggak mereka patuhi. Nah, jadi perintah Nabi mereka tidak patuhi, mereka tidak berdisiplin, akhirnya buntutnya adalah kekalahan secara data di perang Uhud seperti itu. Ya walaupun bagi orang Islam ya tidak ada kata kalah karena mati pun masuk surga karena para syahid syuhada seperti itu. Cuman setelah perang ini akhirnya ya umat muslim jadi tahu pentingnya yang namanya ikut perintah Nabi, tahu harus namanya berdisiplin. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan atau tanggapan dipersilahkan.